kita kembali lagi bersama Sis Ipin di sini. Sis Ipin sebagai pemerhati perempuan. Oke, sekarang kita nih lagi mau ngebahas soal sesuatu yang cukup menarik. Apa itu? Tentang perselingkuhan. Dan lagi gaya hidup tuh sekarang. Wah, Lagi ngetren. lagi jadi gaya hidup. Tuh. Nah, buset, perselingkuhan jadi gaya hidup. Iya benar. Oke. Tapi gini, guys ya. Kalau misalkan bicara soal perselingkuhan, kalau buat saya ya, kita ini sekarang nggak bisa membela dari sudut pandang laki-laki atau perempuannya. Karena yang namanya selingkuh itu kan bisa dibilang mutual benefit lah. Iya. Dan istilahnya kesalahan mutual benefit bagi si selingkuhannya. Tapi buat istilahnya rumah tangganya itu kan jadi bahan pertaruhan. Dan perselingkuhan yang kita bicarakan ini dalam ranah rumah tangga, bukan berpacaran ya. Bukan. Ya kan. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya kan, Sis Ipin nih kalau rumah tangga udah berapa lama, Sis? Tahun ini pas 25 tahun. 25 Jadi tahun. tahun perak ya, Mas, pernikahan perak. Oke. Sama pacaran 2 tahun 27 tahun, Bro. Gila itu. Iya, sudah lama sekali. Saya sendiri baru sekitar berapa ya? 5 tahun berarti. Masih jauh ke depan. Jauh banget. Ada juga kawan kita yang 10 tahun. Iya. Dia juga belum menikah, ya kan? Udah. Udah. Sudah punya Berapa tahun? satu. Berapa tahun? Paling ya kurang lebih 5 tahunan juga. 5 tahun. Oke. Nah, rasanya gimana tuh? Apanya ini rasanya, Bro? Ya, rasa pernikahan rumah tangga 25 tahun ini. Naik turun lah, Bro, up down. Kadang ya ada saatnya memang nggak gampang ya. Itu udah cukup lama, menurut saya itu udah cukup, apa ya dibilang, pacaran 2 tahun, menjalin pernikahan bersama 25 tahun itu udah lama sekali ya. Udah dibilang ya, saya tahu nggak gampang, tapi tadi saya bilang ada naik turun, ada fase di mana kita mengalami satu kemunduran. Ya, kemunduran dalam arti ya udahlah, cukup sampai di sini gitu. Jujur, Bro, kadang ada yang menurut kita itu perempuan, udahlah, selesaikan saja gitu loh. Jadi kelarin gitu loh. Kadang ada saat gitu, tapi ada saat lagi nanti satu titik lagi kita mikir pertimbangan perempuan tuh lebih banyak, Bro. Anak, lingkungan, orang tua, pergaulan sosial. Jadi langkahnya lebih panjang. Pemikirannya banyak yang dipikirin gitu loh. Kan kalau bisa dibilang katanya ya, pernikahan usia 5 tahun pertama itu bisa dibilang ujian paling berat. Itu lebih kepada masalah Apa tuh? pengenalan dan ekonomi. Diujinya ekonomi pada saat itu yang lagi kita ibaratnya Betul. alami 5 tahun Iya. pertama ini, ya kan. Tapi, nah menariknya gini, bicara soal perselingkuhan ya kan, kita nggak bisa bilang bahwa orang yang istilahnya menikah udah sekian tahun, sekian puluh tahun gitu aman-aman aja kan. belum tentu juga, Bro, Ya betul. kan? Ya bisa setahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 30 tahun bisa juga terjadi. Bisa. Ya kan. Tapi faktornya apa sih sebenarnya? Banyak, Bro. Apa tuh Bro Jak itu? Ya kalau dari saya kan perempuan. Jadi gini, kadang merasa tidak dihargai lagi. Sebagai istri gitu. Sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai istri. Jadi gini, kadang kan ada kesibukan pria yang menuntut dia lebih banyak di luar. Oke. Sang istri lebih banyak di rumah, ngurus anak-anak, kehidupan rumah tangga lah. Jadi mungkin saking sibuknya, sang pria tadi juga nggak care, nggak aware lagi sama perempuan. Coba diomongin juga nggak ada solusi gitu sih, Bro. Banyak kan. Jadi istilahnya bisa dibilang perempuan itu punya titik di mana dia kayak udahlah gitu ya. Iya, ada saat Titik jenuh ya. Titik jenuh. titik jenuh, bukan jenuh dalam titik arti lembur gitu. bukan. Jenuh dalam arti gini, dia merasa sudah tidak dihargai lagi, Bro. Tidak dianggap lagi sebagai dulu yang wanita perempuan yang diidam-idamkan. Contohnya kayak gimana tuh, Sis? Ya misalnya gini, Biar dihargainya. kalau dulu kan belum ada telepon, handphone kayak sekarang ya. Dulu mungkin melalui perhatian ya, kasih sesuatu, terus atau ngajak makan, keluar atau pergi kemana. Dulu kan seperti apa dibilang, awal-awal itu kan indah.
indah manis gitu loh bro. Perempuan itu sebenarnya gampang sih, diajak keluar berdua aja makan tuh dia senang banget. Atau katakan muter-muter, ngider-ngider lah itu istilah ininya. Ayo jalan bentar yuk. Keliling komplek gitu ya. Keliling komplek. Dengan tangannya dipegang aja, digandeng dia senang sih bro. Saya ada satu panutan saya ingat banget itu Pak Andika, Jenderal Andika Perkasa itu saya lihat selalu ingin ininya. Dimanapun beliau berada itu selalu memegang tangan istrinya. Simpel sih sebenarnya, sepele. Tapi bagi wanita itu, istri itu, perempuan itu sebagai satu apa ya, bukti sentuhan, rasa sayang, rasa cinta tadi. Nah kebanyakan karena rutinitas, pria itu udah melupakan bro, dan tidak aware dan tidak peduli lagi. Bener nggak, ngaku aja, ngaku. Itu pengakuan yang jujur bagi seorang pria. Karena kan gitu ya, katanya kan kalau laki-laki itu ujiannya ada harta, Kata wanita, betul tuh bro. Kalau pria itu makin banyak uang, godaannya gede. Kalau wanita itu dia nggak butuh banyak pria, yang penting uangnya banyak bro, ada gitu, aman itu bro. Mungkin sebagai cowoknya mungkin dia nggak mau gandeng lagi atau gimana, mungkin karena istrinya galak juga kali sih, bisa aja kayak gitu. Nah, jadi males tuh. Iya, jadi cowok dari pihak cowok males lah, malu lah gandeng orang istri galak lah, bawel lah, apalah, kan ada tuh kayak gitu tuh. Ada memang bro, tapi gini, maksud saya gini, itu pun kalau seorang istri dia masih bawel, masih marah, masih galak, masih itu tadi masih aware, peduli bro kepada suami, pasangan. Tapi kalau dia udah satu fase dan diam, dia tidak menanyakan apapun lagi tentang sang suami, itu tandanya hatinya sudah beku bro. Nah, berarti bisa dikatakan walaupun si suami nggak ngajak jalan atau gandeng tangan lagi, kan bisa aja si suaminya juga masih ada perasaan sayang atau gimana, ya kan? Iya. Nggak gandeng, nggak ajak jalan bukan berarti suami nggak sayang lagi sama istri, bukan berarti cuek sama istri, gitu kan? Tapi wanita itu tidak butuh omongan manis bro. Dia hanya butuh tindakan kecil. Itu loh, wanita itu sebenarnya gampang sulit dan ribet memang. Tapi dia sebenarnya gampang sulit tapi ribet. Iya, itu benar. Kayak bro Fedi bilang, katakan dia tidak butuh. Kalau dia galak dan sebagainya masih marah, gimana mau gandeng kan tadi, benar nggak pernyataan seperti itu. Tapi maksudnya gini, karena dia masih kayak seperti itu, itulah perempuan tadi. Kalau bukan tukang marah, bawel, galak, itu sebenarnya itu bukan perempuan bro. Karena memang perempuan itu ditarik seperti itu, suka marah. Sebenarnya dia marah itu pingin diperhatikan, pingin disayang. Karena itu sudah tidak lama dia tidak dapatkan lagi bro. Sebenarnya kuncinya itu loh. Bisa jadi tabiat juga kali itu. Marah-marah mulu. Bukan, tapi jadi gini, dia nyari perhatian. Iya. Nah kadang sang suami tidak peka dengan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya yang memain perempuan itu sih gampang sulit. Iya kan, tapi kan gini, kalau misalkan bicara selingkuh ya kan, kalau dari laki-laki itu bisa dibilang pasti ada unsur yang ibaratnya penyebabnya, penyebabnya gitu kan. Dia berselingkuh nih, seorang laki-laki selingkuh ini pasti alasannya berkaitan dengan istri gitu, atau memang karakternya dia. Ya kan, bisa jadi kan kayak gitu. Tadi yang dibilang Mas Ferdi bilang istilahnya, istri gue galak gini-gini, itu bisa jadi faktor dia selingkuh. Bisa jadi juga dia demen berpetualang gitu kan. Itu repot bro. Itu repot kan. Itu. Ya habis bagaimana gitu kan, semua faktornya bisa dari perempuan, bisa dari laki-laki, dari laki-laki perempuannya gitu. Nggak bisa ibaratnya dalam hal ini khusus untuk bicara perselingkuhan, dua-duanya ini bisa berpotensi sebenarnya. Betul. Tapi kalau menurut saya sebagai pihak perempuan tuh nggak segampang itu bro. Ya gitu. Nah pertimbangannya, langkah itu masih panjang dan lebih banyak mikirnya. Ya. Jadi kalau ingin berselingkuh pun berbuat sesuatu, biasanya udah ada pemicu yang sudah tidak bisa dia rubah lagi atau tidak bisa dia hindarin lagi bro. Saya nggak tahu kalau dari pihak pria ya. Kalau pria itu bisa jadi cuma iseng-iseng sih. Alasan iseng. Memang sih kalau sebagai cowok sih terkadang misalnya ini ya, kayak merasa jenuh dalam suasana rumah tangga. Nah dia berbuat iseng tuh, iseng sama temannya, goda-godain, rayu-rayu. Nah, si perempuan baper dong bro. Lama-kelamaan wanita baper. Nah itulah terjadi perselingkuhan, benar juga itu. Iya. Nah sebenarnya gini,
Yang mulai sebenarnya sekarang pria juga sih bro. Dia menganggap perhatian perempuan tadi mungkin hanya sekedar, tapi dia menganggap ya tadi tuh saling baper. Jadi gini, menurut saya sih perselingkuhan itu nggak terjadi kalau tidak ada kedua belah pihak, benar nggak? Respon, saling merespon lah. Ya tadi awalnya mungkin itu teman kantor, sekarang lagi marah kan? Perselingkuhan itu di mana-mana, antara teman kantor, teman satu kerja. Jadi awalnya mungkin itu perhatian kecil, bener kan? Ya, kayak Perhatian kecil. mungkin bukan sebagai perhatian juga, mungkin berawal dari sekarang kan zamannya TikTok nih. Berawal kita bermain TikTok bersama, ya kan. Nah, dari situ sering bikin konten bareng, lama-lama tumbuh lah tuh perasaan, goda-godain lah, bercanda-bercanda. Nah, itu Langsung ngajakin ya kan. Apa itu? Itu karena Yakin TikTok kan. karena ada yang membuka dan ada yang menanggapi, itulah. Ya Iya. sebenarnya gini, saya tanya juga ke pria bro, sebenarnya kalian tuh mau tidak sih sebenarnya menyakitin pasangan hidup kalian yang sudah kalian pilih loh? Kalian kan yang memilih. Sebenarnya sih enggak ya. Nggak ada niat, hati itu nggak ada niat. Pasti nggak ada niat. Nggak ada Makanya niat. kalau orang laki-laki ketahuan selingkuh di Sama mana, istrinya, ya kan pasti bilang udah, karena kan apa? Jadi malu juga kan. Tapi kalau nggak ketahuan jalan terus kan? Kalau nggak ketahuan sama-sama jalan pasti gitu kan. Sebenarnya kan gitu. Cuman faktornya memang bisa dibilang kalau alasan istilah di rumah lah, istri begini-begini. Kalaupun ada alasan kayak gitu, gue bilang kalau nggak ada pemicunya ketemu dengan si perempuan yang istilah memang lagi mau butuh juga kan perhatian, makanya dua-duanya mesti connect kan gitu. Iya Dua. betul lah, pasti belum. Ya kan, nggak mungkin salah satu Satu, doang. ya. Selingkuhan itu kan nggak mungkin Salah satu pihak aja. satu doang yang istilahnya maksa-maksa gitu kan, nggak Iya. mungkin. Nggak mungkin. Tapi Kecuali kalau- pemerkosaan. Udah dua-duanya setuju kayak gitu. Bahkan kan kadang-kadang ada yang si perempuan udah punya suami, anak, laki-laki Iya, udah punya istri dan anak. gitu kan. Tapi ada kesepakatan, ya udahlah. Sama Ya belum kan? ketahuan ya. Iya, sama-sama. Tapi happy. gini loh, ada juga proses perselingkuhan, bukan proses ya, apa namanya, Terjadi perselingkuhan. terjadi perselingkuhan itu bukan antara pria dan wanita, bahkan sesama jenis. Kayak macam suaminya ini sering nge-gym. Nah, itulah ketemu pasangan yang sejenis gitu loh di situ. Kalau itu Nah, sih- itu yang ngerinya Iya, itu. itu namanya bukan, kalau menurut gua bukan perselingkuhan ya. Itu lebih kepada bener-bener penyimpangan itu. Ya, jadi kepada penyimpangan seksual sih kok menurut karena saya sih. karena itu di luar pikirannya si perempuan gitu kan. Oh maksud bro gini, dia punya istri dan anak. Nah, dia statusnya punya istri dan anak tuh. Tapi Ada dia terjadi tetap- seperti itu, tapi dia Ada juga sih dia memang. memiliki Iya. perselingkuhan sesama jenis. Iya, bisex gitu. Bisa, tapi kalau menurut saya itu lebih penyimpangan seksual. Tapi yang kita maksud di sini itu antara tadi perselingkuhan antara pria dan wanita yang sudah mempunyai pasangan hidup masing-masing gitu loh bro. Iya. Karena Nah ketika melakukan nih bro, saya tanya sebagai pria, Nah, perasaannya gimana sih? nggak tahu gua belum pernah selingkuh. Iya juga sih. Kalau ditanyain begitu kan, gua jawabnya bini gua mau gimana? Enggak maksud saya gini, apa ya? Iya benar juga sih, mesti tanya yang sudah pelaku sih bro. Iya, kan karena kan gini, kita kan cuma sebagai penonton ya. Iya. Ya kan nggak bisa ibaratnya ngasih tahu, cuma kita bisa nerka-nerka aja. Oh si Ado begini. Ada teman misalkan dia cerita dia selingkuh dengan dengan orang lain begini. Ya tapi kan yang kita tahu dari cerita itu hanya sekedar Teman ngobrol. kesenangan inilah. Berawal dari sesaat. teman curhat sih. Iya. Mulai dari ngobrol bla 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 sampai akhirnya Merasa nyaman. iya, padahal saya gini, pernah ada cerita kawan ini ada berteman dengan perempuan gitu kan, padahal dia udah punya istri sama anak. Berawal dari ngobrol-ngobrol di coffee shop gitu kan, sampai akhirnya mungkin karena udah ngerasa dekat itu main ke rumahnya gitu. Ya balik lagi, gua sendiri punya temen yang perempuan gitu kan, kita juga mesti hati-hati gitu loh. Kayak misalkan ke si Sipin nih, satu ketika main ke rumahnya gitu, kita tahu udah punya suami, punya anak, tapi kan kitanya juga harus jaga diri, Iya. ya kan? Bukan cuma jaga tata krama gitu kan, tapi jaga diri. Kalau tata krama doang tapi niatnya busuk kan beda soal lagi. Iya. Ya kan? Tapi ada ya jaga diri dalam arti kata
jangan sampai istilah pertemanan ini berubah jadi istilah perselingkuhan, itu yang susah sih sebenarnya. Ya nggak bisa dipungkirin lah. Tapi sebenarnya gini juga bro, sebenarnya tuh kalau kita tidak membuka hati dan diri, kalau menurut saya itu nggak bisa terjadi juga sih bro. Jadi Iya. ada batasan gini loh, sadar bahwa kita ini sekedar teman kantor maupun teman apapun, tapi hanya itu. Itu dia. Jangan kita buka celah sedikit pun untuk berpikir yang enggak sih kalau menurut saya sih bro. Intinya sih kalau dari gua gini ya, gua juga punya teman-teman perempuan Iya. gitu kan. Kalau ada masalah rumah tangga, jangan coba-coba cerita Kepada lawan jenis. Betul. Karena apa? Setuju tuh bro. Nanti ada input. Membuka celah lah. Karena gue pribadi gue nggak pernah mau tuh cerita masalah rumah tangga ke Perempuan. nih, misalkan ke sisipin nih, gue nggak mau karena bukan apa ya, bukan mencurigai atau ini sama sisipin, cuman kita menutup ruang itu lah. Iya, menjaga batasan tadi lebih. Setuju sih bro. Tapi yang benar sih sebenarnya tuh jangan cerita kepada orang lain. Iya. Enggak, orang lain boleh bro, tapi dia sebatas sesama jenis sama misalnya kayak tadi pendidik atau Tapi katakanlah gini loh, agama. sis. Takutnya Ada juga kita ceritanya sama teman, tapi sama jenis nih, cewek sama cewek kan. Ternyata si cewek ini ternyata diam-diam menyukai suami kita. Buset. Nah, itu itu ada loh kejadian seperti itu. Dan dia memberi masukan yang nggak baik. Oh ini suami lu begini nih di luar gini, padahal nyatanya enggak. Oh iya, Gitu. betul. Ada Ada betul kayak juga gitu. sih bro. Ternyata Dia dia memang diam-diam benar sih. musuh dalam selimut, dia ternyata diam-diam Menyukai suami temannya. Ada pecah dan terjadi pecah, dia majulah menikah sama suami itu. Oh iya, benar juga sih. Banyak Gitu. juga sih ada sih bro. Jadi kalau Lebih bagus menurut, tidak orang kalau lain. menurut saya lebih baik tidak berbicara ke Pada orang lain, karena kalau masalah keluarga lebih baik selesaikan di dalam keluarga, jangan sampai dibawa ke keluar. Itu menurut saya. Lebih Itu setuju benar sih, itu. benar. Nah, Benar itu. sih. Jadi tidak membuka celah kepada siapapun. Ya, juga sih. jadi kalau ada masalah apapun lebih baik dibicarakan, pasangan dikomunikasikan, itu diselesaikan, ya kan? Jangan menyimpan, dipendam dan bercerita ke orang lain, mau siapapun, mau saudara sendiri pun jangan, karena bisa aja mereka memberikan nasihat yang negatif lah, masukan negatif lah, kita nggak tahu. Ada bisa. Kadang memang benar, kadang pihak ketiga itu bukan selalu orang lain, ipar, tua pun betul sih. Bisa aja terjadi juga, kita cerita sama adik kita sama-sama perempuan, ternyata adik kita itu menyukai suami kita. Waduh. Ada itu memang ada kejadian bro. Ada itu memang. Iya. Ngeri juga ya. Ada itu bang, Ada. kejadian nyata itu bro. Ada juga kakak kita menyukai suami kita, ya Itu kan? terjadi juga. Iya, banyak sekarang seperti itu. Oh, sekarang Ya kan? Jadi lebih baik tuh jangan bercerita ke orang lain. lain. Masalah keluarga, selesaikanlah dalam keluarga. Nah. Itu yang benar. Bijak sekali. Tumben dia bisa bijak. Tapi memang betul sih. Jadi lebih bagus dikit diselesaikan saat itu juga. Kalau saya pernah dengerin satu kata-kata bijak. Jadi apa? Selesaikanlah amarahmu kepada pasanganmu sebelum engkau tidur. Oh. Nah, iya. Nah, jadi selesai sebelum tidur bareng gitu lagi Bu. Jadi memang udah kelar kita selesaikan. Dan itu sudah besok pagi udah ceritanya lain. Tapi memang nggak gampang sih bro. Nggak Kadang gampang itu ya, kalau misalkan ada amarah ya. amarah kayak gitu belum bisa tidur, itu kalau kata Tasya jangan takut akan gelap gitu. Iya. Nggak gampang sih. Iya. Tidurnya juga nggak Nggak nyaman sih, nyenyak. nggak tenang sih kalau misalnya kita masih menyimpan Amarah. masalah gitu kan, nggak nyenyak gitu. Aduh, kiri kanan gitu kan. Nggak tahu deh kalau dari Jadi- perempuan gimana itu. Jadi lebih enak sebenarnya kita tahu. Tapi gini kayak saya lah, sebenarnya kita tahu pasangan kita dong. Kenapa kita memilih dia? Kenapa kayak misalnya perempuan kenapa menerima pria sebagai suami kita? Nah sebenarnya itu tadi juga sih memulai satu percakapan, pembicaraan apapun masalah itu diselesaikan sih bro. Dia nggak disimpan berlarut-larut dan itu menjadi satu apa ya? Bola salju. Ya yang berarti udah gede menggelinding dia. Nah selesaikanlah sih. Tapi susah juga sih kalau udah lagi marah diajak ngobrol itu juga sulit bro. Benar. Jadi mungkin perempuan biasanya agak perlu waktu. Kalau katanya sih pria itu kok udah marah 2-3 jam lupa. Pria itu lebih gampang melupakan, tapi susah memaafkan katanya. Iya. Perempuan kebalikannya bro, gampang memaafkan, tapi susah melupakan. Memang Iya. agak susah sih. Ya begitu kali ya kalau istilah bicara perselingkuhan ya. Wis, ribet bro dan apa sih menurut saya unik dan ribet juga sih bro. Itu Iya. sekarang gaya tren ya, benar nggak sih lagi lifestyle, tren. gaya Untuk hidup.
merebut istri orang, Ya. sampai dijadikan challenge loh sama sesama teman komunitasnya. Nah, lu bisa gak nih rebut si ini nih istrinya dia nih? Taruhan berapa itu? Taruhan berapa? Ada kayak gitu challenge. Buset. Kalau lu berhasil nih, ini nih ada Uang duit nih segini ya. nih, atau kita Taruhan. main bareng-bareng, itu ada kayak gitu, seperti itu. Iya memang sih. Nggak Makanya boleh. ngeri zaman sekarang. Akhir-akhir zaman ini memang perilaku manusia itu udah seperti apa ya? Menurut saya sudah nggak wajar lagi. Bener. Kalah binatang loh. Ini sorry yang ngomongnya bro. Binatang aja ingat nggak? Iya benar. Burung merpati kita tahu dong. Dia setia kepada pasangannya. Iya. Buaya. Nah. Tuh. Kenapa orang Betawi memakai istilah ketika dia melamar tuh memakai sepasang buaya? Lambang kesetiaan. Nah itu bro. Lalu kenapa selingkuh suami itu dibilang buaya lo? Itu memang agak. Padahal buaya itu binatang yang setia loh Kenapa pada itu? pasangannya. Kenapa itu? Kalau suami selingkuh Karena selalu dibilang buaya lo, buaya. buaya darat lo. Buaya mangapnya gede. Terkamannya gede ya bro. Iya. Padahal buaya itu binatang yang setia loh bro pada Iya, pasangannya. Makanya saya nggak tahu tuh jas dari mana itu. Ya, kan itu Adjustment-nya dari proses orang kali ya kan kesel-kesel sama buaya yang makan. Apa karena buaya langsung main terkam kali ya bro? Bisa aja. Mencaplok keplok gitulah ya kali ya. Mencaplok mansanya ya. Nah, cuman kan sekarang kalau bisa dibilang ya, yang kayak gitu-gitu kan nggak cuma terjadi di ibu kota aja ya. Oh di mana-mana sekarang. Iya, jadi Iya. Udah kayak gaya hidup bro. di pedesaan di mana Gua marah ada, sekarang. ada. Banyak bro. Cuman Bukan. mungkin nggak terbulok apa aja. Ya. Tapi itu bagi satu kebanggaan. Saya juga bingung bangganya di mana sih bro? Ya hebat lah, gitu kali ngerasa. Ya itu kayak semacam kayak challenge tadi. Ngadain challenge di suatu komunitas, kalau berhasil mendapatkan itu kan dia merasa bangga di antara teman-teman komunitasnya. Ya, sebenarnya kayak merasa istilah pengen diakui di komunitas, di kelompok. Iya, kayak semacam itu. Ya kan? Tapi ya mau dibilang kayak gimana juga pasti salah. Tetap salah. Tetap salah. Tetap salah karena merusak. Merusak dan ada akibat perbuatan itu ada dampaknya, ada anak-anak yang harus jadi korban, dan anak-anak ini ketika dia besar dia melahirkan korban-korban yang baru lagi bro. Iya, Dan itu nggak akan pernah selesai. karena si anak itu kan melihat Ya. kedua orang tuanya berpisah, ya kan? Perilaku Berpisahnya orang tua. karena apa? Perselingkuhan. Akhirnya ya pasti itu akan menurun ke anaknya. Anak itu merasa kayak kepahitan lah apa. Jadi sama pasangan sendiri tuh gampang selingkuh juga. Orang sama orang tua saya aja banyak kok selingkuh kata anak Iya. itu gitu kan. Saya pernah menghadiri satu pernikahan yang udah gol ya bro, 50 tahun. Sementara oma sama opanya udah cukup berumur juga, tapi usia pernikahan mereka aja 50 tahun. Saya penasaran bro, saya samperin, om, tante, bagi dong ilmunya apa, rahasianya gitu loh. Saya pengen tahu juga dong. Karena saya pikir pernikah saja duduk 5 tahun. Nah 25 tahun lagi apa bisa sampai enggak? Itu kan cukup panjang. 50 tahun loh bro, hidup bersama dengan orang yang sama. 50 tahun. Dia cuma gampang sih katanya, apa kata-katanya, pengertian, saling menghargai aja. Apa segampang itu tante? Iya. Kamu pikir gampang teorinya? Apa prakteknya? Dia bilang nggak gampang. Menerima pasangan dengan kekurangan dan kelebihannya, kemudian menjalani dengan pengertian. Iya benar. Pengertian untuk mengerti keadaan pasangan itu nggak gampang bro. Maksud saya gini, ketika Anda tahu pasangan Anda punya kekurangan, Jangan dilihat kekurangan. Jangan dilihat dan jangan diumbar ke orang lain. Iya betul tuh bro, coba perbaiki. Ya tapi jangan diumbar kalau kitanya sendiri yang mempertontonkan kan. Kayak gue, kekurangan gue, badan gue gede gitu, gimana ya? Kalau itu mah kelebihan. Kelebihan kayaknya. Kelebihan bukan kekurangan. Sopi saya juga tinggi besar, gede bro. Ya kan? Orang juga bisa dia menerima apa adanya, ceritanya kan begitu. Iya. Kan? Berarti dia menerima kelebihanmu, bro. Itu kan kelihatan, yang nggak kelihatan gitu yang bisa aja jempol kaki mencong gitu. Nggak tahu. Tapi maksud saya gini loh, coba kalau ada masalah itu jangan menyalahkan pasangan gitu sih bro. Coba diomongin, kemudian dicari solusinya. Kayak katanya gini kan, istri aku kok pakai dasteran, tadi ada bro ngomong kan, kok pakai dasteran. Sementara dia kalau keluar tuh melihat yang indah, yang bagus. Nah saya kembali tanya lagi dong bro,
sebatas apa engkau juga memperhatikan pasanganmu, istrimu? Sudahkah engkau memperhatikan kebutuhan pribadinya lo, bukan rumah lo dan anak-anak. Maksudnya lebih kepada kebutuhan sang istri. Betul. Perempuan tadi, misalnya dia perlu ke salon sebulan sekali, dia butuh dong me time dia, Betul. skincare dia. Itu diperhatikan nggak sama pria, bro? Betul. Yang enggak. Iya. Bahkan uang belanja sendiri pun kurang kadang kan, Karena kan ngomongin. kalau uang belanja kadang-kadang buat perempuan sekarang sih nggak perlu ya. Yang lebih diperlukan sama perempuan sekarang kan wifi gitu. TikTokan ya. Sebenarnya- uang belanja ya kan, ya ntar belanja barang gampang gitu ya. Iya, bisa Pokoknya juga. wifi lu mesti ada di tiap bulan kan gitu. Bahkan Karena bisa udah biasa online ya, ininya sih tadi. pesan makanan. HP-nya sih ya, temen setia. Drakor. Kalau Pria itu misal- katanya rokok, Ah. masih yang sekarang perempuan tuh wifi. Iya, jadi kalau Handphone-nya. misalkan soal makan kan tinggal Makan bareng. bisa online bisa Nah, gitu. tinggal suruh bayar. Mau nge-laundry online bisa, apa aja bisa. Apa sekarang Yang penting wifi jalan. Bisa. Makanya Nggak boleh wifi putus. yang perlu. Nafasnya ya. Ada benar sih bro. Jadi semua bisa terselesaikan dengan wifi. Biar dia ngebayar gitu kan lakinya pakai apa Iya. bayar online kayak gitu bisa. Ya skincare juga bisa sekarang, tinggal dateng pesen dateng udah juga makanya, sih. Jadi uang belanja ya kan itu nomor sekian, wifi nomor pertama. Nah, itu wifi bukan salah satu untuk memanjakan wanitanya juga Nah. itu. Karena kita menyediakan wifi itu, wanita merasa santai gitu kan, Iya. merasa nyaman gitu kan di rumah. Tapi kan nggak semua perempuan di rumah juga bro. Gitu. Ada yang dia sibuk dengan pekerjaan dia, bisnis dia juga kan. Jadi perempuan itu unik juga ya. Dalam arti gini loh, susah dimengerti memang kadang ya. Mau nggak mau kita harus ngobrol sih lebih banyak. Nah, itu dia. Kita lebih bertanya kepada perempuan. Kadang dia tanya, mau makan apa yang terserah. Nah, itu tuh. Ketika kata terserah kita ajak makan ini kadang memang gini sih. Kalau saya nggak tahu ke perempuan, kalau saya to the point. Misalnya kalau saya gini, saya pingin makan sop kambing, saya akan ngomong ke suami. Kalau Jadi mau makan apa? Saya sop kambing. Bukan jawaban terserah. Jadi saya nggak tahu kalau perempuan, kalau saya memang orang lebih kepada pilihan. Nah, jadi itu tidak membuat sang suami bingung juga sih. itu bagus. Tapi kalau Jawaban terserah. kalau saya ada jawab terserah, saya bilang, emang saya dukun, saya bisa tahu semuanya. Iya sih. Ya kan? Baru si wanita itu menjawab, yaudah pesen ini nasi goreng misalnya, ya udah baru pesen, kan enak gitu, cepet, jangan Iya. jawab terserah. Nggak semua orang memang nggak itu sih. Itu kan kalau istri model kayak gitu masih enak ya kan, masih joker sama apa itu sebenarnya masih bagus loh dibanding sama istri yang istilahnya sukanya hobinya tebak-tebakan. Mau makan apa? Saya mau makan yang warnanya coklat gitu. Waduh. Ribet lagi ya bro. Ada Itu lagi. pinggirannya. Itu tadi ditebak tuh ini sudah dikit lagi dikit lagi. Itu ribet Lebih juga rumit sih. lagi. Nggak tahu lah ya kalau memang itu. Ada yang mulai juga seperti itu. Mungkin kunci jawabannya ada di googling kali. Kesel udah mau talak lo sekarang. Ya gitulah ya kan. Iya, ribet lah memang banyak. Bicara. Banyak penyebab sih bro perselingkuhan itu. Iya. Oke deh, kalau gitu kita sudahi dulu aja deh ya. Nanti kita akan ngebahas topik-topik yang menarik lainnya ya kan. Yang lagi ngetren ke depannya sih bro. Ayo lagi ngetren ini loh, apa namanya soal laki-laki atau perempuan yang nggak menikah gitu itu menarik tuh. Iya. Ya apa namanya beda antara tidak menikah sama belum menikah. Betul. Ya kan kalau apa namanya di tempat lain kan kita lihat nih ada yang saya memutuskan nggak mau punya anak gitu, tidak mau Iya. menikah itu Iya sih, ada. banyak sih alasan-alasannya mereka itu kenapa Iya. lebih memilih tidak menikah gitu. Tidak. Nah itu bagus tuh untuk dibahas untuk berikutnya. Iya itu. kak, ya mereka ya tidak menikah sama tidak punya Belum punya menikah. anak ya. Iya. Ntar itu beda topik yang menarik buat dibahas. Ada juga yang udah berusia tapi belum menikah. Nah itu. Gitu ya kan, mungkin sih ada teman-teman yang kenal gitu kan. Itu tuh jadi topik yang sangat menarik. Nanti tunggu aja, nantikan lagi bersama kita di sini di Sahabat Ipin, pemerhati perempuan.